Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita coba membahas mengenai soal uji coba kompetensi sains madrasah tahun 2021. Nah, soal ini sudah diuji cobakan pada sore hari ini. Nah, kira-kira untuk gambaran soal di perlombaan mendatang di tanggal 16 sampai 21 Agustus, gambaran soalnya kira-kira seperti ini. Nah, soal terdiri dari berbahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Artinya kita dituntut untuk memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Nah, untuk adik-adik siswa yang akan mengikuti kompetensi sains madrasah bidang studi geografi, kita akan belajar bersama membahas soal ini satu persatu. Nah, untuk soal yang pertama, itu ada firman Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi misluhunna yatanazzalu amru bainahunna lita'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in alim. Nah, terjemahan dari surat ini adalah Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, itu terjemahan dari surat At-Talaq ayat 12. Nah, pertanyaan untuk soal nomor 1 ini adalah berdasarkan ayat Al-Quran di atas, sesuai dengan objek geografi yang mana. Nah, kalaupun nanti ada adik siswa tidak bisa berbahasa Inggris ataupun berbahasa Arab sama seperti saya, setidaknya ada kata kunci yang harus kita ketahui atau kita pahami. Di soal itu ada kata kunci geographic object, artinya objek studi geografi. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk objek studi geografi itu cuma ada dua. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Nah, apa yang dikatakan dengan objek material dan objek formal? Nah, objek material adalah objek kajian dari ilmu geografi yang membahas mengenai karakteristik fisik bumi atau fenomena-fenomena geosfer yang terjadi di lapisan bumi. Nah, contohnya adalah lapisan litosfer, lapisan biosfer, lapisan pedosfer, lapisan antroposfer. Nah, di 5 lapisan ini terjadi fenomena-fenomena baik itu fisik maupun sosial. Nah, yang kedua ada objek formal. Objek formal adalah cara pandang terhadap objek material tadi. Contohnya seperti ini, telah terjadi banjir dengan tingkat intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Nah, artinya bagaimana cara kita memandang terhadap fenomena baik fisik maupun sosial tadi. Nah, bisa saja banjir ini terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi atau jebolnya tanggul air, kira-kira seperti itu. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah yang ditanya mengenai objek studi geografi yang mana. Di ayat Al-Quran itu ada kata ardi dan samawati. Samawati artinya langit dan ardi artinya bumi. Nah, sudah jelas bumi dan langit itu merupakan objek kajian dari objek material pada lapisan atmosfer bumi. Kita lanjutkan kepada soal yang kedua. Di soal yang kedua ini itu full berbahasa Arab. Malahan Arabnya itu Arab gundul. Nah, kira-kira kalau kita terjemahkan soal yang nomor 2 ini, itu artinya seperti ini. Pendekatan pertumbuhan kota yang menitik beratkan pada distribusi penggunaan lahan di dalam kota dikaitkan dengan yang maksimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan penduduk yang tinggal di dalamnya, sehingga perekonomian masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang harmonis. Nah, ini merupakan pendekatan geografi yang mana katanya. Nah, kalau kita bicara mengenai pendekatan geografi, nah pendekatan geografi itu ada 3. Ada pendekatan
keruangan, ada pendekatan kelingkungan, ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, dari soal dapat kita amati bahwa yang option A itu merupakan artinya itu pendekatan struktural, yang B itu pendekatan perilaku, yang C itu pendekatan lingkungan, dan yang D itu pendekatan kemerdekaan politik. Nah, seperti yang kita bahas tadi, pendekatan geografi itu ada 3, ada pendekatan keruangan atau spasial, ada pendekatan kelingkungan atau ekologi, ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah pendekatan kelingkungan. Kita lanjut kepada soal yang nomor 3, itu full berbahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah, yang membedakan antara delta dengan gosong adalah, nah, option A, jenis material endapan, proses pembentukan, dan tempat pembentukan. Yang option B itu proses pembentukan, tempat pembentukan, dan bentuk. Nah, option C, jenis material endapan, proses pembentukan, dan bentuk. Option D, proses pembentukan, tempat pembentukan, dan ukuran material endapan. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan materi mengenai morfologi atau bentuk muka bumi dan materi hidrosfer, yaitu perairan. Nah, antara delta dengan gosong itu memiliki perbedaan dan memiliki persamaan. Kita bahas satu persatu apa itu delta dan apa itu gosong. Nah, untuk delta sendiri itu merupakan daratan yang terbentuk dari hasil pengendapan sedimentasi yang dibawa oleh aliran air sungai. Sedangkan untuk gosong sendiri itu merupakan tumpukan yang terbentuk karena pergerakan ombak yang menghanyutkan material pasir dari bibir pantai. Nah, artinya pasir-pasir yang ada di bibir pantai dibawa oleh ombak. Nah, dari pengertian kedua jenis tadi antara delta dan gosong, dapat kita simpulkan bahwasannya antara delta dan gosong itu memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Nah, persamaan antara delta dan gosong adalah dia sama-sama terbentuk karena proses pengendapan sedimentasi yang dibawa oleh air. Nah, perbedaannya adalah kalau delta itu terbentuk oleh aliran air di sungai, sedangkan gosong itu terbentuk karena air ombak yang ada di pantai. Nah, beda yang kedua adalah kalau delta ini dia bentuknya berkelok-kelok, sedangkan gosong ini bentuknya menyempit atau memanjang. Nah, untuk lebih pahamnya dapat kita lihat contoh gambar seperti yang ada pada berikut ini. Nah, ini contoh dari gosong. Oke, untuk tambahan referensi, ada orang menyebutnya gosong saja, ada yang menyebutnya sebagai gosong pasir. Nah, dapat kita amati bahwasanya gosong pasir ini itu terbentuk karena air ombak yang berada di bibir pantai. Nah, kalau untuk delta sendiri itu bentuknya berkelok-kelok yang terjadi di sungai. Nah, maka jawaban yang tepat itu adalah yang option B. Nah, option B itu dari segi proses pembentukan dapat kita jelaskan kembali kalau delta itu proses pembentukannya karena aliran air sungai, sedangkan gosong itu proses pembentukannya karena air ombak. Nah, tempat pembentukan dari delta itu di tengah-tengah sungai, sedangkan untuk gosong sendiri itu proses pembentukannya di laut. Yang dari segi bentuk delta ini dia berkelok-kelok, sedangkan gosong ataupun gosong pasir itu bentuknya memanjang atau menyempit. Nah, maka jawaban yang tepat adalah option B. Mungkin 3 soal ini dulu yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pada esok harinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.